keaktifan Anda di kelas ya, jadi terlibat dalam diskusi kelas juga, itu juga menambah penilaian ya. Dan Ibu berharap nanti kita bisa kuliah offline juga ya, kuliah offline karena kan katanya ini untuk COVID ini sudah semakin menurun ya. Jadi katanya juga tadi info dari teman Ibu, di rumah sakit itu sudah tidak ada lagi ya yang ditangani mengenai gejala COVID ini ya. Jadi artinya kan mudah-mudahan ini kan sudah diperpanjang nih sampai tanggal 19 kita daring ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita kuliah secara offline. Baik ya. Materi Ibu di sini terkait dengan tanah ya. Di tanah adat dan kebetulan juga Ibu kalau di semester 4 ya itu mengajar mata kuliah hukum agraria ya atau hukum tanah. Jadi nanti ini ada kaitannya juga ya mengenai hukum tanah adat ini dengan hukum agraria. Jadi memang cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah berasal dari hukum asli bangsa Indonesia, yaitu hukum adat. Orang banyak mengatakan ya, yang namanya hukum adat itu adalah hukumnya orang bahari katanya ya. Jadi ibaratnya dianggap tidak aktual. Tetapi sebenarnya yang namanya hukum adat ini itu adalah hukum masa dulu dan sampai masa sekarang sebenarnya. Jadi artinya konsistensi ya dari hukum adat itu tetap berlaku, tumbuh dan hidup di masyarakat. Jadi jangan beranggapan itu bagian dari sejarah ya hukum adat ini ya. Jadi sebenarnya hukum adat ini adalah bagian masa dulu dan masa sekarang. Jadi memang sifat dari hukum adat itu juga fleksibel ya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan dari masyarakat itu sendiri ya. Cuma memang yang namanya hukum adat ini kan ada masing-masing ya. Jadi kan terjadi suatu perbedaan karena adanya tempat yang berbeda ya, budaya yang berbeda, misalnya kan suku Jawa, suku Banjar, suku Dayak, suku Melayu ya. Artinya itu punya hukum adatnya masing-masing. Dan saya lihat juga di materi Pak Saprudin itu ada juga menjelaskan 19 wilayah hukum adat ya. Jadi di situ artinya kan ada keanekaragaman ya. Nah, itu kan merupakan penelitian dari Van Vollenhoven. Jadi orang Belanda yang meneliti hukum adat di Indonesia ya. Nah, hukum adat yang beraneka ragam inilah menyebabkan memang berwarnanya hukum di Indonesia itu sendiri ya. Jadi memang yang terjadi unifikasi itu kan hukum yang dibentuk oleh negara ya kan. Tetapi juga untuk hukum perdata juga terjadi suatu perbedaan ya kan. Jadi hukum perdata itu kan ada hukum perdata barat, hukum perdata Islam, dan ada hukum perdata adat ya. Kemarin saya lihat juga di materi Pak Saprudin itu membahas mengenai hukum keluarga adat ya. Artinya kan perbedaan-perbedaan itu juga menjadikan hukum adat ini wajib kita pelajari ya sebagai hukum asli bangsa Indonesia ya. Baik, Ibu ingin share screen dulu ya. RPT terkait dengan tanah adat ya. Jadi dalam lingkungan hukum adat ya, tanah ini merupakan memegang peranan yang sangat penting ya. Karena fungsi dari tanah itu sebagai tempat tinggal ya, kemudian
menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Dalam perkembangannya juga keberadaan tanah ini juga menunjukkan suatu kekuasaan ya. Jadi menunjukkan suatu kekuasaan dalam suatu persekutuan hukum. Jadi kedudukan politik, kemudian juga tingkat kesejahteraan masyarakat itu ditentukan oleh tanah ya kan. Karena kan tanah ini menjadi suatu yang religius magis juga bagi masyarakat adat ya, yang terkait dengan kesuburan tanah, ada dewi kesuburan ya. Nah, artinya kan di sini di masyarakat Jawa kan namanya ada Dewi Padi ya, Dewi Padi. Dan itu juga dipuja. Kemudian juga terkait dengan sesajennya karena tanah ini kan ketika misalnya setelah panen itu adanya selamatan ya. Nah, itu kan memang kedudukan tanah ini dianggap sesuatu yang begitu sakral dan penting bagi masyarakat hukum adat itu sendiri ya. Kalau kita ini golongkan ya, kita golongkan yang namanya tanah adat itu ada dua macam ya. Jadi ada tanah hak persekutuan ya. Jadi ada hak perorangan atas tanah. Memang kan kalau dilihat diri atau sifat dari hukum adat itu adalah sifatnya komunal ya. Jadi hak persekutuan atas tanah ini merupakan bagian dari ciri bahwa masyarakat adat itu sifatnya adalah berkelompok atau komunal ya. Dan menurut Prof. Cornelis van Vollenhoven ya, yang namanya hak persekutuan itu istilahnya adalah Beschiking-recht ya. Jadi wilayah Beschiking-kring ya namanya wilayah persekutuannya itu ya. Nah, kalau dibahasakan bahasa Indonesianya itu disebut dengan hak ulayat. Jadi hak ulayat itu sebenarnya adalah istilah dari bahasa Minangkabau ya. Jadi masyarakat adat Minangkabau yang kemudian diindonesiakan. Atau bisa juga dikatakan hak persekutuan ya. Jadi hak persekutuan ini atau hak ulayat tadi adalah hak pertuanan ya. Hak pertuanan ini istilah Beschiking-kring ya, atau lingkungan ulayat. Hak ulayat ini sendiri itu ada persekutuan hukum adat teritorial ya. Kemudian ada hak ulayat persekutuan hukum genealogis teritorial. Beschiking-kring atau bukan Beschiking-kring ya, itu tadi lingkungan ulayat ya. Beschiking-recht ya atau hak ulayat adalah berupa hak dan kewajiban dari persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu, yakni wilayah di mana mereka hidup. Jadi yang dimaksud Beschiking-recht ini adalah bisa berupa hak dan kewajiban daripada persekutuan hukum ya dalam suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu. Istilah yang berbeda ya untuk lingkungan ulayat itu ya tadi ada dari bahasa Belandanya kan tadi kan Beschiking-recht ya. Jadi kalau di Ambon itu namanya petuanan ya. Petuanan. Kalau Kalimantan penyampeto. Kemudian kalau di Jawa namanya wewengkon. Kemudian
di Bali Prabumian Pajar dan Sulawesi Selatan Limpo, kemudian Pulau Buru itu Nuru, Lombok Paer, Minangkabau Ulayat, dan Batak adalah Bolat. Ya, jadi hak pertuanan tadi ya dikatakan, makanya yang di Indonesiakan yang menurut KBBI ya itu adalah diambil dari bahasa Minangkabau ya, istilah Minangkabau Ulayat. Jadi ada istilah ulayat masyarakat hukum adat. Jadi tanah kelompok ya masyarakat hukum adat ini ya. Dalam hal wilayah di mana mereka hidup ya, hak ulayat atas tanah ini ada ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Cornelis Van yang pertama adalah persekutuan dan anggotanya itu berhak memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ya. Jadi artinya di sini persekutuan dan anggotanya itu memanfaatkan tanah, kemudian memungut hasil ya dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ya. Kemudian ciri yang kedua adalah hak individual. Jadi hak individual ini diliputi yang namanya hak persekutuan. Jadi di sini oleh Terhar ya itu menyebutnya sebagai teori bola ya. Nah, teori bola itu adalah mengenai hubungan antara persekutuan, jadi hak persekutuan dengan hak perseorangan ya. Jadi hak persekutuan dan hak perseorangan. Menurut teori ini, hubungan antara hak persekutuan dan hak individual atas tanah itu adalah bersifat timbal balik, gitu yang disebut teori bola ya. Jadi berputar ya. Kadang semakin kuat hak individualnya ya. Jadi apabila hak individualnya itu semakin kuat ya terhadap sebidang tanah ya, jadi hak seorangan itu semakin kuat terhadap sebidang tanah, maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah tersebut ya. Jadi adanya tarik menarik ya, apabila hak individualnya lebih kuat maka hak persekutuannya lemah ya. Kemudian sebaliknya ya, hak persekutuannya menguat atas tanah maka hak perorangannya menjadi melemah. Jadi itu disebut sebagai teori bola tadi ya, tarik menarik antara hak persekutuan dengan yang namanya hak perseorangan. Kemudian ciri yang ketiga dari hak ulayat itu adalah pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum. Di pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum ya. Jadi pimpinan persekutuan ini berfungsi mengatur ya, mengatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat ini ya. Apakah untuk kepentingan perorangan, apakah untuk kepentingan umum ya. Jadi si pimpinan persekutuan ini mengaturnya ya. Kemudian yang keempat ya, ciri hak ulayat yang keempat, orang asing yang mau menarik hasil dari tanah ulayat itu harus lebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar pengakuan
dan setelah panen harus membayar sewa. Jadi kalau orang asing itu di tanah hak ulayat itu adalah harus mendapat izin pertama, kemudian membayar sewa ya. Kemudian ciri yang kelima adalah persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan wilayah. Jadi maksudnya di sini ya, apakah terjadi pengalihan hak ya. Nah, itu persekutuan itu bertanggung jawab ya terhadap sesuatu yang ada di lingkungan wilayah ya. Nah, apakah tanahnya dipergunakan orang lain ya, kemudian apakah diperjualbelikan, itu adalah tanggung jawab dari persekutuan itu sendiri ya. Yang keenam ya, ciri yang keenam adalah larangan mengasingkan tanah ya. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah wilayah. Jadi tanahnya ini artinya tidak boleh dialihkan atau dalam hal ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya tanah wilayah tersebut ya. Jadi anggota dari persekutuan ini memang dilarang memutuskan secara mutlak sebidang tanah wilayah sehingga persekutuan sama sekali hilang kewenangannya terhadap tanah tersebut. Nah, itu disebut sebagai larangan mengasingkan tanah. Ya, jadi hak wilayah ini dihormati ya, baik oleh anggota persekutuan maupun pihak di luar persekutuan. Jadi pihak luar persekutuan itu tidak sembarangan mengambil tanah yang ada di masyarakat hukum adat tersebut ya. Hal ini dikarenakan hak wilayah ini memiliki daya berlaku ya, daya berlaku ke dalam maupun daya berlaku keluar ya. Nah, jadi daya berlakunya itu bisa ke dalam keluar itu artinya di dalam juga harus menghormati hak wilayah masyarakat hukum adat, di luar itu juga harus menghormati. Nah, hak wilayah yang memiliki daya ke dalam ya. Nah, ini kan sifat hak wilayah tadi ya. Jadi sifat hak wilayah ini kan memiliki hak ke dalam dan memiliki daya berlaku keluar ya. Jadi sifat hak wilayah daya ke dalam ya. Daya ke dalam dan daya keluar. Nah, kalau untuk hak wilayah yang memiliki daya ke dalam, maksudnya hak wilayah ini menjamin kehidupan bagi para anggota wilayah. Ya, jadi para anggota ini berhak untuk memanfaatkan tanah wilayah dengan izin dari pimpinan persekutuan ya. Jadi konsekuensi dari daya berlaku ke dalam ini adalah segala tindakan ya yang dilakukan oleh setiap persekutuan di atas tanah wilayah akan berpengaruh terhadap persekutuan secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan daya ke dalam dari hak wilayah ini. Jadi ketika para anggotanya itu memanfaatkan tanah wilayah, itu harus izin dari pimpinan persekutuan ya. Kemudian memiliki daya keluar. Maksudnya keberadaan hak wilayah ini juga dihormati ya. Jadi dihormati dan diakui keberadaannya oleh pihak luar persekutuan. Pemanfaatan tanah dari pihak luar tadi atau dikatakan pihak asing ya,
itu harus mendapat persetujuan dari persekutuan pemegang hak ulayat ya, disertai dengan sejumlah pembayaran ya kalau untuk orang asing ya atau pihak luar tadi. Jadi apabila pendatang di dalam persekutuan itu mengolah tanah, kepadanya hanya diberikan yang namanya hak menikmati ya. Hak menikmati yang diberikan dalam satu kali masa panen. Dan kemudian setelah masa panen, maka sebagai pengakuan mereka diharuskan membayar sewa kepada persekutuan. Jadi di dalam persekutuan ini ya dimungkinkan terjadi perkawinan antara anggota-anggota persekutuan dengan pendatang tadi. Bila hal ini terjadi, maka pendatang dimungkinkan untuk mendapatkan tanah sebagai hadiah perkawinan ya. Jadi pendatang ini bisa mengawini yang ada di dalam persekutuan, kemudian mengawini dan dia mendapat hadiah perkawinan ya berupa tanah. Bila hal ini terjadi, maka kedudukan pendatang yang mendapat hadiah perkawinan tadi menjadi lebih kuat kedudukannya. Jadi tidak lagi membayar sewa ya, karena sudah diberi hadiah perkawinan tadi ya. Malah merubah menjadi hak milik ya terhadap tanah tersebut. Selain itu, persekutuan juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di atas lingkungan ulayat yang dilakukan oleh siapapun, baik anggota persekutuan maupun orang yang tidak dikenal. Jadi dalam hal ini memang kedudukan pimpinan ulayat ini sangat berperan penting ya. Jadi pimpinan ulayat ini sangat berperan penting karena pimpinan ulayat ini menjalankan pemerintahan serta kekuasaan-kekuasaan yang timbul akibat dari hak ulayat di lingkungan ulayat ya. Jadi apabila kekuasaan asing itu memasuki lingkungan ulayat, maka pimpinan ulayat dipisah ya. Kalau lebih luas ya kekuasaannya itu, maka antara pimpinan ulayat ya dengan pimpinan yang menjalankan pemerintahan itu dibedakan ya. Jadi ada yang disebut sebagai penghulu rakyat ya, yang pimpinan pemerintahan ya, yang pimpinan pemerintahan. Ada pimpinan yang mengurus tanah ya, khusus yang mengurus tanah yang disebut juga pimpinan ulayat ya. Atau bisa juga disebut sebagai wali tanah ya, yang disebut sebagai wali tanah. Jadi bisa saja terbagi lagi ya di persekutuan itu. Nah, jadi memang dapat disimpulkan ya yang namanya hak ulayat itu terdiri dari hak dan kewajiban atas tanahnya sendiri ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya hak ulayat itu terdiri atas hak dan kewajiban atas tanahnya sendiri, kemudian ada kewajiban terhadap orang tua ketika kewajiban terhadap warga persekutuan. Jadi ada tiga dari hak kewajiban terhadap tanahnya sendiri, kemudian ada hak kewajiban terhadap orang luar, dan ada hak dan kewajiban persekutuan. Untuk objek dari hak ulayat ini, kalau kita lihat objek dari hak ulayat
masyarakat hukum adat ini ya. Jadi selain tanah, air juga ya, jadi meliputi tanah, air, tanaman, serta binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat. Akibat dari pengaruh berbagai tempat ya, untuk perlakuan hak ulayat ini pada setiap daerah itu berbeda-beda. Memang kan hukum perkawinan aja berbeda-beda ya dalam hukum adat ya. Hukum waris juga ya, itu memang tergantung dari daerahnya ya. Jadi ketika hak ulayat masyarakat hukum adat misalnya daerah Jawa ya, nah itu terjadi suatu perbedaan ya. Jadi hak ulayat itu tanah yang baru dibuka ya. Jadi kalau untuk di daerah Jawa yang dimaksud dengan tanah ulayat itu adalah tanah yang baru dibuka ya. Dasar sungai yang kering yang jadi sungai itu kereda lagi lalu jadi tanah. Nah, itu kan kemudian bisa didirikan bangunan atau dijadikan bercocok tanam. Nah, itu sebagai layak seperti itu adalah tanah yang baru dibuka, kemudian dasar sungai yang kering, kemudian pulau yang baru muncul ya, atau tanah delta namanya ya, pulau yang baru muncul atau tanah delta. Seperti misalnya kan kayak Pulau Kembang, kayak Pulau Bakut ya, nah itu kan tanah delta atau pulau yang baru. Kita lihat ya. Jadi jenis ulayat itu ada hak ulayat berlapis satu ya yang terdapat pada persekutuan desa. Kemudian ada hak ulayat berlapis dua daerah. Kemudian ada hak ulayat rangkap. Jadi ada macam-macamnya ya hak ulayat ini ya. Untuk batas wilayah, hak ulayat ini merupakan hal yang mutlak ya. Ada yang bagi suatu lingkungan adat ya atau lingkungan ulayat. Batas ini memang harus benar-benar nampak disimbolkan ya. Jadi batas tanah ya untuk hak ulayat masyarakat adat ini biasanya disimbolkan dengan benda-benda hasil karya manusia ya atau tanaman yang sengaja ditanam di mana di atas tanah ulayat itu tanaman itu tidak tumbuh sembarangan ya terkecuali memang ditanam manusia. Jadi batasnya misalnya pohon mangga kah lah patok ya istilahnya. Jadi patok batas tanah ulayat itu bisa dibikin sendiri atau berasal dari tanaman yang ditanam oleh manusia ya. Eksistensi dari tanah ulayat ini pun ditentukan dari ada atau tidaknya batas wilayah ya. Jadi ada batas wilayah juga. Jadi artinya hak ulayat itu bukannya tanpa batas ya, tapi ada tanda patok bahwa ini adalah milik hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu ya. Tanda-tanda alamiah ini tidak dapat dijadikan tolak ukur ya dari batas wilayah tersebut, misalnya sungai ya. Nah, itu kan tanda-tanda alamiah ya, tetapi harus dibuat tanda patok yang oleh manusia ya atau tanaman yang sengaja ditanam manusia ya. Bentar dulu lah. Di buku belakang dulu sebentar lah. Memadahi setumat lah, jangan presesinya 30 menit aja. Kalau tertinggal lapor aja ke ibu lah. Tapi yang ada di Zoom nih, Jepang yang hadir ya kalau lah. Ya, silakan mengisi kehadirannya dulu lah.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Masih mengenai hak ulayat. Nah, untuk perubahan hak ulayat ini menjadi hak perseorangan itu ada beberapa kemungkinan ya. Jadi bisa saja di sini hak ulayat ini karena pimpinan lingkungan ulayat menyatakan diri adalah pendukung hak ulayat ya. Kemudian Sorry guys, mati lampu tadi guys. Mantap. terkuat ya. Jadi walaupun meninggal dunia, pemilik hak milik atas tanah ini tetap menempel pada pemiliknya. Jadi bisa diwariskan ya, artinya bisa diwariskan atau diteruskan kepada ahli waris ya. Kemudian dalam suasana hukum adat ya, hak milik ini tidak selalu menjadi terpenuh dan terkuat ya. Jadi tidak selalu terpenuh dan terkuat. Atau dikatakan tadi sesuatu hak yang absolut ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi walaupun terkuat, terpenuh, bukan berarti hak milik atas tanah ini menjadi suatu yang hak yang mutlak ya, atau absolut. Ini kalau menurut adat ya, hak milik ini, tetapi hak milik ini dibatasi yang namanya fungsi sosial, karena kan sifat dari hukum adat ini kan sifat kekeluargaan tadi ya, artinya tetap hak milik itu dibatasi walaupun terkuat, terpenuh, tetapi tidak merupakan sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak. Jadi tetap dibatasi yang namanya fungsi sosial. Artinya, apabila persekutuan hukum membutuhkan tanah yang dibebani hak milik untuk kepentingan persekutuan dan kesatuan ulayat, maka hak milik atas tanah tersebut dapat dicabut karena dibatasi oleh kepentingan sosial atau fungsi sosial tadi ya. Jadi kalau hak milik itu diperlukan untuk kepentingan umum, maka wajib diserahkan ya. Jadi walaupun terkuat terpenuh, tetapi tidak bersifat absolut atau mutlak tadi ya. Jadi tetap dibatasi yang namanya fungsi sosial. Kemudian hak perorangan yang kedua adalah hak menikmati atau disebut juga dengan Genotsrecht. Jadi hak menikmati ya. Hak menikmati ini adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk memungut hasil. Jadi hak yang diberikan kepada seseorang untuk memungut hasil dari tanah tersebut, namun tidak melebihi 1 kali panen. Jadi tidak melebihi dari 1 kali panen. Nah, itu disebut dengan hak menikmati. Jadi tidak melebihi 1 kali panen ya. Kemudian yang kedua adalah hak terdahulu atau disebut juga Volkersrecht ya. Jadi hak terdahulu ini adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah di mana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Nah, itu yang disebut dengan hak terdahulu ya, karena ia sudah membuka tanah ya. Nah, ia didahulukan haknya ya. Jadi hak terdahulu ini lahir dari sebidang tanah belukar ya, yang sudah dikelola oleh seseorang. Ia mendapatkan belukar ini dari hak ulayat
yang dibebani dengan yang namanya hak perseorangan. Baik terdahulu, hak terdahulu ini ya. Jadi hak terdahulu ini diberikan kepada orang yang pertama kali membuka tanah tadi ya. Yang dikatakan di sini adalah memberikan tanda ya, memberikan tanda atas tanah tersebut. Atau kepada orang yang terakhir mengusahakan tanah tersebut, atau juga hak terdahulu yang diberikan kepada orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah belukar tersebut ya. Nah, artinya di sini yang terdahulu ini diutamakan adalah membuka tanah yang baru ya, yang berasal dari tanah wilayah yang dibebani dengan hak perseorangan. Kemudian yang ketiga, hak terdahulu, bukan hak terdahulu ya, yang keempat ya. Yang keempat, hak terdahulu untuk membeli. Nah, apa bedanya nih? Hak terdahulu, kemudian hak terdahulu untuk membeli atau Nastingrecht ya. Jadi hak terdahulu untuk membeli ini adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan mengesampingkan pihak lain. Adapun yang memiliki hak ini adalah tetangga dari penjual tanah ya. Jadi kalau anak penjual nih yang parek dulu ya, saudara kah ya, atau tetangga kah yang ingin menjual tanah ini. Nah, si penjual tanah ini menjual kepada yang terdekat dulu ya, yang terdekat dulu, atau anggota masyarakat persekutuan hukum adat yang bersangkutan ya. Jadi ketika ingin menjual tanah nih ibu, nah misalnya menjual tanah, kemudian ibu tawarkan dulu dengan adik ibu, kakak ibu ya. Nah itu orang yang terdekat ya. Kemudian tetangga, ini maukah tanah nih? Kalau kada dijual ke keluarga yang lain atau keluar persekutuan. Nah itu ya. Jadi itu disebut sebagai hak terdahulu untuk dibeli ya, hak terdahulu untuk dibeli atau disebut juga Nastingrecht ya. Kemudian yang kelima, hak memungut hasil karena jabatan. Artinya di sini karena dia sebagai wali tanah ya, atau pengurus dari masyarakat hukum adat, maka dia diberikan hak tanah untuk dinikmati. Tetapi ketika habis masa jabatannya, itu hak tanah tersebut harus dikembalikan ya. Atau kalau dalam bahasa Belandanya itu amproprietrecht ya. Jadi contohnya di sini ada tanah bengkok ya. Itu di Jawa ya. Nah, mengatakan kalau yang karena jabatannya tadi ya, itu tanah bengkok di Jawa, kemudian di Jawa Barat istilahnya adalah tanah carik ya. Kalau di Jawa disebut tanah carik, kemudian itu di Jawa Barat ya, di Jawa Barat, dan kalau di Jawa itu disebut tanah bengkok. Kemudian Hakai, Gebruikrecht ya. Nah, Hakai ini adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut. Disebut sebagai hak ya, atau Gebruikrecht ya. Jadi tanah yang diberikan pada seseorang untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah tersebut. Jadi memungut hasil memanfaat dari tanah tersebut disebut sebagai pakai. Kemudian yang terakhir ada hak gadai, kemudian ada hak sewa atau di istilah Belandanya ini van ya, gadai, kemudian hak sewa itu huurrecht ya. Jadi ini timbul
karena perjanjian tentang tanah ya. Jadi hak gadai ini kan timbul dari perjanjian tentang tanah. Misalnya saya nih punya hak milik, lalu saya gadang atau saya sewakan, itu kan timbul dari perjanjian atas tanah. Nah, ini dulu yang bisa Ibu sampaikan ya terkait dengan hukum. Kemudian ada tanah, hak atas tanah komunal ya, kemudian ada hak atas tanah perorangan, atas tanah perorangan ya. Ya, adakah yang ingin ditanyakan dulu atau ingin didiskusikan terkait dengan tanah ulayat dan tanah perorangan? Adakah yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tanah ulayat itu berarti nggak bisa dijual lah, Bu. Berarti itu harus disewakan. Berarti cuma bisa disewakan aja lah, Bu. Iya, iya, karena kan itu sifatnya komunal, ya kan? Masyarakat hukum adat. Dan kewenangan menyewakan itu juga ada pada pimpinan ulayat, ya kan? Seperti itu. Siapa yang tanya tadi? Ahmad Faisal Rifki, Bu. Ahmad Faisal. Di mana Ahmad Faisal? Ulun nggak, Bu? Ulun di Handil Bakti, Bu. Oh, di sini aja lah, di Banjar aja lah. Tinggi, Bu. Kalau di hulu sungai. Ya, adakah lagi yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain selain Ahmad Faisal. Jangan lupa mengisi presensi ya. Ya, siapa yang bertanya? Asal ini siapa namanya yang lengkap, Bang? Biasanya kan kalau untuk Zoom kuliah harus lengkap ngarannya. Asal itu nama lengkap kah? Lain. Ya, silakan. Siapa namanya lengkapnya? Ya, kenapa hilang jaringan kah? Silakan. Ya, Anissa yang ngarannya ya. Namanya Anissa. Dari mana Anissa? Kamu di Banjar aja kah? Di mana?